Hello everyone. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika, Prodi PAI Pendidikan Agama Islam, semester 2. Yang saya hormati kepada Ibu dosen Zakia Munawara SPD MPD selaku pengampu mata kuliah PPKN. Pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester. Baik, langsung saja. Tema yang akan saya bahas kali ini yaitu sejarah kelahiran paham nasionalisme Indonesia. Baik, ide-ide yang muncul pada masa pergerakan nasionalisme hanya terbatas pada para bangsawan yang terdidik saja. Selain itu, mereka lah yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi juga karena hanya kelompok bangsawanlah yang mampu mengikuti pola pikir pemerintah kolonial. Mereka menyadari bahwa pemerintah kolonial yang memiliki organisasi yang rapi dan kuat tidak mungkin dihadapi dengan cara tradisional sebagaimana perlawanan rakyat sebelumnya. Inilah yang letak arti penting organisasi modern bagi perjuangan kebangsaan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan lahirnya nasionalisme Indonesia secara umum bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, seluruh Nusantara telah menjadi kesatuan politik. Hukum pemerintahan dan berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Ironisnya adalah eksploitasi Barat itu justru mampu menyatukan rakyat menjadi senasib sependeritaannya. Yang kedua, munculnya kelompok intelektual sebagai dampak sistem pendidikan Barat. Kelompok inilah yang mampu mempelajari program konsep Barat untuk dijadikan ideologi dan dasar gerakan dalam melawan kolonialisme Barat. Kondisi itulah yang mampu memampat harga diri bangsa untuk bersatu, bebas, dan merdeka dari penjajahan. Meskipun begitu, harus diakui bahwa munculnya kesadaran berbangsa itu juga merupakan dampak tidak langsung dari keluasan kolonialisme. Oleh karena itu, mahasiswa yang menjadi penggerak utama nasionalisme Indonesia bisa disebut sebagai tokoh penggerak dari masyarakat. Adapun faktor kuat antara lain, yang pertama, gerakan nasionalisme Cina. Dinasti Manchu, dinasti Qing. Pemerintah di Cina sejak tahun 1644 sampai 1912. Dinasti ini dianggap dinasti asing oleh bangsa Cina karena dinasti ini bukan keturunan bangsa Cina. Maksudnya pengaruh Barat menyebabkan munculnya gerakan rakyat yang menuduh bahwa dinasti Qing sudah lama dan bekerja sama dengan imperialis. Manchu yang juga dianggap
penguasa asing, munculnya gerakan nasionalisme, Cina diawali dengan terjadinya pemberontakan Titing 1850 sampai 1864 dan kemudian disusul oleh pemberontakan Boxer. Gerakan ini ternyata berimbas semangatnya di tanah air Indonesia. Kemenangan Jepang atas Rusia selama ini sudah menjadi suatu anggapan umum jika keterkasaan Eropa bangsa kulit putih menjadi simbol superioritas atas bangsa-bangsa lain dari kelompok kulit berwarna. Hal ini ternyata bukan suatu kenyataan sejarah. Perjalanan sejarah dunia menunjukkan bahwa ketika pada tahun 1904 sampai 1905 terjadi peperangan antara Jepang melawan Rusia. Ternyata yang keluar sebagai pemenang dalam peperangan itu adalah Jepang. Hal ini memberikan semangat juang terhadap para pelapor pergerakan nasional di Indonesia. Adapun Partai Kongres India dalam melawan Inggris di India, kaum menggerakkan nasional di India membentuk India National Congress, yaitu Partai Kongres India. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.